I wonder kenapa Tuhan menulis penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Artinya apa? Saya rasa nggak ada faedahnya, nggak ada berkatnya kalau kita melayani tapi juga kita gontok-gontokan, berantem, komplain, menggerutu. Apa berkatnya? Gitu loh. Jadi ternyata bukan karena tidak ada tuayan, bukan karena orang-orang tidak mau untuk menerima apa yang Tuhan Yesus sanggup lakukan dalam kehidupan mereka. That's right. Tapi the sad reality, jangan sampai gontok-gontokan, konflik, keengganan untuk berkolaborasi antara penabur dan penuai, yaitu adalah tubuh Kristus. Ternyata tubuh Kristus sendiri yang menghambat tuayan. Karena Paulus saja sampai bilang tadi kan bahwa yang penting bukanlah yang menanam, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Betul. So in other ways, bahwa di musim penuaian ini, di akhir daripada akhir zaman ini, jika gereja Tuhan tidak menjadi dewasa, menangkap isi hati dan pikiran yang terdapat di dalam Tuhan Yesus sendiri, maka sebetulnya bukan hanya kita nggak akan menuai jiwa-jiwa, tapi jangan sampai ternyata yang sudah dituai dan yang sebetulnya sudah dipercaya sebagai pekerja-pekerja, maka kehilangan kesempatan yang Tuhan udah kasih loh. Buat kita tubuh Kristus untuk bukan hanya diberkati tapi jadi berkat. That's right. That's sad, man. Man, that's a huge statement. Kita butuh waktu untuk mencerna dulu. Ya. Mike, can you please elaborate on that? I mean, what do you mean? Maksudnya jangan sampai kita kehilangan kesempatan. Tadi you said something about along that line. Waktu kita lagi ngobrolin tentang tema, kita ngomong tentang harvest. Karena kan harvest ini juga didengungkan bukan hanya dengan hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia, tapi seluruh dunia. Kita juga melihat keadaan zaman sesuai Matius 24 untuk kita bisa tahu musim dan waktu. Karena kalau kita ngomong tentang harvest, tadi kita juga ngobrol sebelum podcast ini mulai bahwa harvest itu kan adalah gandum yang sudah kuning dan masak, berarti udah mateng. Jadi sebetulnya kita nggak bisa ngomong penuaian kalau kita nggak mau ngomong tentang kedewasaan dan kematangan. Gitu. So I think dari ayat yang tadi you read for all of us di 1 Korintus maupun di Yohanes, jangan sampai orang-orang percaya kita sendiri kehilangan kesempatan yang Tuhan kasih dan banyak perumpamaan seperti 5 gadis yang bijaksana, 5 gadis yang bodoh. 10-10-nya kenal dengan sang mempelai laki-laki, 10-10-nya punya pelita, berarti mereka punya pengenalan. At least mau seberapa dalam atau dangkal mereka kenal firman. Pelitanya nyala berarti mereka mengenal bersentuhan dan mengalami zaman Roh Kudus. Betul, mereka punya at least persediaan minyak. At least punya mereka gitu loh. Berarti ada hubungan sama Roh Kudus. Betul, tapi nggak taunya dari 10 itu pun 5 didapati bijaksana, 5 didapati bodoh. Jadi there was a selection within the selected. Di antara 10 pun masih ada seleksi di dalamnya gitu. Jadi penting jangan sampai nih para penonton berpikir kalau ngomong tuayan tuh cuma ngomong tentang orang-orang yang gak kenal Tuhan. Karena di mata Tuhan kita pun adalah tuayan. Kenapa orang-orang yang seharusnya dewasa, orang-orang yang seharusnya masak, ada bulir berarti berbuah, berarti memberikan nilai kepada kerajaan Allah. Jangan sampai kita merasa gue udah terima Yesus, gue ada di gereja, that's it. Gak mau ada kontribusi whatsoever, gak mau bayar harga, gak mau bekerja keras di ladangnya Tuhan. Dan ternyata kalau kita gak memposisikan diri kita dengan benar di mata Tuhan, jangan sampai kita pun ternyata didapati bukan sebagai tuayan yang baik. Dalam arti sang pemilik tuayan tidak menerima anything good dari apa yang dia udah tanam gitu. Sedangkan firman yang udah ditanam, kebaikan, kebenaran yang sudah ditanam, Tuhan expect harus berbuah nih. Betul. Makanya ada firman yang Paulus katakan, aku memberitakan, aku mengajarkan, aku menyampaikan, tapi jangan sampai aku sendiri yang ditolak. That's right. Wow. Jadi aku rasa ini goes both ways ya, kepada sang penuai dan kepada tuayan. That's right. Tuhan juga mencari karakter kualitas penuai. And I think you should go
maybe just a teaser. I think we talked about maybe in the next subject. Lu tadi ngomong tentang benih yang berbeda. Karena benih yang berbeda akan menentukan tuayan yang berbeda. Can you talk more about that? Maksudnya tadi kita sempat ngobrol sebelum podcast ini. I think that's a teaser for the next episodes we're gonna talk about. Saudara nggak mungkin berharap nanam biji jeruk mendapatkan apel. Kita nggak mungkin berharap menanam biji mangga dapat duren. Karena setiap biji itu menghasilkan jenis buah yang spesifik kepada DNA daripada biji tersebut. Gitu. Jadi kita berbicara begini, kalau kita mau bicara kualitas seorang penuai, kualitas seorang pekerja dalam ladangnya Tuhan, atau kita hanya simply berbicara mengenai kualitas tuayan yang kita mau hasilkan dalam gereja lokal kita, dalam pelayanan kita, tergantung benih yang saudara tabur dalam pelayanan tersebut. Nggak mungkin kita mau dapatkan buah yang berkualitas, misalnya duren yang butuh berapa tahun untuk matang, sekitar 5 tahun untuk matang, tapi kita nanamnya kacang hijau. Kacang hijau yang mungkin dalam 2 hari dapat toge. That's right. Togenya harganya murah. Gitu, toge di pasar 3.000 dapat, 4.000 dapat sekantong. That's right. 3.000 nggak dapat duren. Gitu. Minimal sekarang dulu mau dapat kualitas durian yang bagus 500.000, 600.000. Oh iya. Tapi 5 tahun. 5 tahun begitu loh, dan itu investasinya, pupuknya, pemeliharaan, perawatan segala macam, kualitasnya. Jadi aku rasa juga Tuhan peduli dengan kualitas tuayan. Aku rasa kita mungkin berbicara kualitas tuayan dan juga kita bicara mengenai kualitas gereja lokal yang Tuhan inginkan hari-hari ini. Ya, yang seharusnya menjadi sumber daya tempat di mana penuai-penuai dihasilkan. Karena tadi kita sempat ngobrol, bayangkan saudara, kalau kita ngomong tentang kualitas, banyak orang bisa ikut Tuhan karena mereka dikasih tahu kalau kamu percaya Yesus, Tuhan bisa berkatin kamu, Tuhan bisa kasih masa depan yang cemerlang, Tuhan bisa bawa pemulihan, semuanya pasti mau. Tapi waktu orang hanya mengenal Yesus yang bisa kasih, waktu mereka ada di dalam komunitas orang percaya, kita ngomong konteks gereja lokal, mereka cuma ada di dalam cara berpikir, what can I get from God next? Yang gue bisa terima dari Tuhan apa? Apa yang bisa saya dapat? Berkat apa yang saya bisa dapat? That's right. Jadi kualitas orang Kristen seperti apa? Sedangkan waktu Injil kebenaran, karena podcast ini kan rooted in the word, led by the Spirit. Kalau kita kasih tahu ke orang percaya, kamu perlu untuk menanggalkan dagingmu, kamu belajar menyangkal diri, membangun kedisiplinan rohani. Yang kayaknya orang mungkin lebih banyak yang gak tertarik, tapi waktu mereka diperkenalkan dengan kebenaran yang seutuhnya, yang membawa kedewasaan, waktu mereka ada di dalam komunitas gereja lokal, mereka bukan hanya orang yang bisanya sucking aja tuh. Apa yang gue bisa sedot, tapi mereka siap untuk berkontribusi, berkolaborasi, dan menjadi nilai tambah di tengah-tengah komunitas tubuh Kristus di mana mereka tergabung. Wow. And aku rasa kita ngelihat contoh itu dalam Alkitab ya. Kita bicara soal penuai. Kita bicara soal kolaborasi. Kita lagi bahas dalam episode pertama ini kolaborasi dalam kerajaan Allah. Dan aku rasa di dalam Alkitab itu banyak sekali contoh-contoh kolaborasi entah lintas generasi atau intergenerasional maupun dengan berbagai gereja. Walaupun pada zaman itu memang gereja masih gereja mula-mula terbentuk. Tapi kita sudah melihat jemaat di Makedonia memperhatikan jemaat Yerusalem. Bahkan tulisan surat Paulus harus dibacakan, diputar di berbagai gereja. Saya hanya berpikir bahwa gereja pada zaman itu betul-betul bahu-membahu, bersinergi. Yang penting jiwa-jiwa diselamatkan. You're right. Dan Paulus pun kan awalnya gak kenal dengan rasul-rasul yang mengikut Tuhan Yesus. Dan bahkan waktu pertama-tama karena mereka gak saling kenal, Paulus pun seperti harus di karantina dulu. Karena mereka juga mungkin takut ini benar apa enggak. Ini benar atau enggak gitu kan. Iya. Apalagi Paulus yang sebelumnya Saulus punya reputasi yang tidak baik terhadap komunitas orang Kristen gitu. And I think kolaborasi ini penting karena jadi bisa gak kita belak-belakan aja deh di Dio and Mike podcast ini. Kalau ada orang Kristen, gereja lokal, seperti Pastor Dio katakan tadi. Setiap gereja punya warna yang berbeda, karunia berbeda, style yang berbeda, background yang berbeda. Right. Roots yang berbeda kalau kita ngomong tentang cikal bakal, generasi yang sebelum.
Tapi kalau gereja nggak bisa mengutamakan kasih, Yeah. kalau gereja nggak bisa mengutamakan yang Tuhan Yesus ajarkan, mendahulukan orang lain. Yeah. Dan kalau kita melihat perbedaan sesama orang percaya yang ditebus oleh darah Yesus yang sama, dan perbedaan sesama orang percaya membuat kita tidak mau berkolaborasi, tidak mau bekerja sama, berarti kita harus bisa bilang dan kita harus dengan lugas berkata, apakah itu ketidakdewasaan di dalam tubuh Kristus yang kalau kita nggak mau pertobatkan dan kita tidak mau minta Tuhan yang menolong kita memperbaikinya, maka sebetulnya kita ini penghambat loh dari kegerakan dan tuaian Tuhan ke depan. That's a very strong word. Dan itu akan menentukan tipe orang yang kita hasilkan. Kalau kitanya aja udah skeptik, kita gampang menghakimi, kita merasa kita yang paling benar. Ada orang yang baru bergabung, mereka dijamah Tuhan, mereka masuk di dalam kultur yang seperti itu. Ternyata yang kita hasilkan, ya orang-orang yang seperti kita juga, that's right, yang akan skeptikal juga, akan menjadi eksklusif. Tuayan sih tuayan. Tuayan sih tuayan, tapi kualitas macam apa? My goodness. Tuayan tersebut. Saya jadi teringat tadi waktu when you said about love. Paulus bilang dalam Korintus pasal 13 ya, apa gunanya aku memiliki semua, mungkin bahasa kasih, aku bisa bahasa manusia, bahasa malaikat. Wah. Aku punya semua talenta, karunia roh, but I do not have love. Aku gak punya kasih, aku sama seperti gong yang bergemerincing. Nothing, kata Paulus, nothing. Aku rasa mungkin salah satu indikator yang kita mesti ingat dalam momen tuayan, menuai ini, kasih. Wow. Apakah gereja ada kasih? Apakah kita juga menghidupi kasih itu sebagaimana Yesus melihat dia punya belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Jadi kayaknya nih para penonton harus sadar, at least dari episode ini, tuayan gak cuma ngomong tentang orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tapi tuayan bicara tentang orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Tuayan bicara tentang kualitas orang percaya. Tuayan bicara tentang Tuhan yang sedang menyatakan nih. Kita orang percaya yang hidup di dalam kasih. Atau kita orang percaya yang tidak hidup di dalam kasih. Nah, seperti ada perumpamaan, ada gandum, ada lalang. Kayaknya kita semua harus sadar kita ada di dalam sebuah musim, di sebuah era, di sebuah zaman, di mana pemisahan ini makin lama akan makin terlihat. Makin jelas. Makin jelas. Dan there will be no more gray area. I think it's gonna be black and white. So I think what you are saying right now, bicara mengenai kembali kepada kualitas tuayan. Dalam gereja, karena musuh pun juga menabur ilalang. That's right. Musuh pun menabur ilalang. That's right. Begitu. Wow. The moment you said that, then can we say kalau di musim tuayan berarti bukan cuma Tuhan yang menuai, setan pun menuai. It's a battle. Man, I think it's a scary battle. Bukan cuma Tuhan yang akan menuai, berarti di musim ini pun iblis pun akan menuai. Wow. Belum terpikir tapi sekarang diomongin bener juga. Oh man. Kudus akan semakin kudus, cemar akan semakin cemar. Dan memang aku rasa panggilan untuk gereja Tuhan hari-hari ini adalah, look, apakah kita masih mau main gereja-gereja apa enggak? Kita berdoa untuk kesatuan tubuh Kristus, dan don't get me wrong, ketika kita ngomong kesatuan tubuh Kristus, at least kita nggak naif berkata, oh semua gereja harus menjadi satu visi, satu program, kayak nggak mungkin gitu loh. Karena tiap gereja punya ciri khas masing-masing, panggilan masing-masing. Mungkin kita ngomong bukan kesatuan in that sense, tapi a fellowship, persekutuan. Dalam persekutuan, setiap ciri khas gereja dipertahankan, setiap panggilan gereja dipertahankan. Justru kelebihan dari masing-masing gereja menjadi added benefit, kekuatan untuk bagian tubuh Kristus yang lain. Gitu loh. Intinya adalah kita mau berkolaborasi dengan berbagai gereja yang kita mungkin juga belum tahu strateginya bagaimana, yang justru kita berharap podcast ini menjadi sebuah trigger. Ini menjadi sebuah trigger untuk saudara bisa mengambil
apa yang saudara dapat dari podcast ini, saudara doakan, saudara gumulkan dalam gereja lokal saudara, bawa kepada pemimpinmu, bawa kepada gembalamu, dan berkata, mungkin dalam sinode kita juga kita butuh kolaborasi. Wow, that's right. Gitu loh. Mungkin dalam gereja-gereja lokal yang teman-teman kita searea, kita mungkin mesti mulai membuka pintu kepada gereja-gereja lain untuk kita berkolaborasi. Kenapa? Karena tuayannya banyak, kata Tuhan. And dahsyat ya, Tuhan Yesus ngajarin kita hukum yang dia ajarkan adalah kasih. Yeah. It's all about love. Gampang kita mengasihi yang mirip, yang sama dengan kita. Tapi sulit mengasihi dengan yang berbeda dengan kita. So I think I agree with you bahwa Tuhan gak mau semua gerejanya satu program, berarti semuanya harus sama, nadanya sama. Tapi bagaimana di tengah-tengah perbedaan dan juga in the diversity of the movement of the Spirit, kasih itu tetap yang menjadi landasan, dasar, dan sasaran tubuh Kristus. Walk in love. Love the Lord your God with all your heart, mind, soul, strength, and love others just like you love yourself. Kalau balik kayak tadi, mungkin salah satu indikator orang yang hidup dalam kasih adalah dia ada sukacita. Come on. Sukacita. The fruit of the Spirit. Yeah. Semuanya tergabung dalam kasih. Kasih. Tapi in that fruit of the Spirit ada segmen sukacita. That's right. Dan Tuhan mau para penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Yeah. Kita bisa nggak joyfully celebrate with other churches? Kita mau nuai loh bareng-bareng loh. Yeah. Bisa nggak sih kita dengan secara sederhana berkata kepada teman-teman kita dalam gereja-gereja lain, sinode lain, denominasi lain, ketimbang kita yang kita lihat jujur dalam mungkin sosial media hari-hari ini, banyak orang itu menggunakan platform sosial media untuk menyerang, saling sikat, mungkin hanya untuk konten, dapat followers, viewers naik, supaya viral. Tapi apakah is that love? Yeah. Apakah itu didasari oleh kasih kepada tubuh Kristus? That's right. Atas nama, kita menegakkan kebenaran, kita menegakkan yang ini salah. But can we do it better? Yes, and I agree. I like that word. Can we do it better? Untuk berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak, menyampaikan kebenaran tidak salah. Tapi kalau kita juga nggak bisa menaruh porsi, mendoakan orang yang salah, menaruh belas kasihan tanpa mengejek, tanpa kita menjatuhkan martabat. Bukan berarti kita kompromi loh. Tapi selalu ada elemen, sebab teguran Tuhan pun selalu membawa kita kepada pertobatan. Amen. Dan teguran Tuhan, hardikan Tuhan membawa kita kepada kebenaran gitu. Amen. Jadi I think kita harus sadar deh mungkin dari episode 1 ini, bahwa yang Tuhan mau tuai gak cuma semakin banyak orang yang mengenal dia dan mengalami kasihnya, tapi anak-anaknya yang seperti dia dan dewasa. Jadi kita harus sadar di musim penuaian ini tuaiannya macam-macam nih. Tapi semuanya mengarah kepada Kristus. Keluarga-keluarga dipulihkan itu tuaian. Orang-orang percaya yang semakin serupa dengan Kristus itu tuaian. Gereja yang berkolaborasi dan mau kerjasama merendahkan hati, hamba Tuhan yang mau merendahkan hati itu tuaian. Dan tentunya jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus, mereka dijamah, dilawat oleh Tuhan, itu pun tuaian. We're in an awesome season, man. I do believe so. We're in the most exciting time berarti ini. Kalau Tuhan lagi menengungkan kita lagi di masa tuaian di tengah-tengah keadaan dunia yang seperti ini, dan dia sedang mencari gereja yang dewasa, gereja yang berfungsi, gereja yang powerful, gereja yang menyatakan surga di bumi. In the midst of a dark world, there is hope for the body of Christ. There is hope for the body of Holy Christ. Spirit is working. Dan wow. Kita butuh gereja-gereja, kita butuh generasi muda yang tidak antipati dengan gereja lokal. Kita butuh generasi muda yang terbuka dengan tuntunan Roh Kudus. Kita butuh generasi muda yang willing untuk taat kepada spiritual authority dalam gereja lokal dengan gembala saudara masing-masing. Kenapa? Karena blueprint Tuhan adalah gereja lokal. Yes. Blueprint Tuhan adalah the kingdom of God. Kehendaknya terjadi di bumi seperti di surga. Begitu loh. Untuk tuaian, dan saya percaya Tuhan akan pakai setiap gereja lokal. Amen. Tuhan akan pakai. Dan dia butuh gereja lokal. Dia butuh gereja lokal. Karena tanpa gembala, tadi Tuhan Yesus sudah bilang, mereka lelah dan mereka tersesat. Seperti domba yang tak bergembala. That's right.
seperti domba yang gak bergembala. Jadi mungkin kita juga mau ngomong nih sama yang menyaksikan podcast ini. Kalau saudara pernah disakiti sama gereja lokal, kamu pernah dikecewakan sama hamba Tuhan, saudara disakiti sama orang yang membutuhkan kasih karunia Tuhan. Tapi gereja yang Tuhan Yesus bangun dan dia sang gembala agung, dia gak mengecewakan saudara. So mungkin dari podcast ini kita juga pingin saudara yang trauma, saudara yang sempat lari, saudara yang terisolasi, this is the year, come back home. Come back to the family of God, come back to the body of Christ. Definitely. Because you are better together. We are better together. Kita juga beda kan bro, maksudnya kita backgroundnya beda, tapi kita one body. And kita sama-sama diberi minum oleh roh yang sama, ditebus oleh darah yang sama. And I think this podcast itu pingin untuk juga mengajak gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan, mungkin bukan sama kami, mungkin sama-sama dengan gereja-gereja yang ada di kota saudara, kota mereka, your daerah community. saudara. Stretch your hands and start collaborating. Amen. Supaya kita mengambil bagian di dalam tuayan yang besar ini. Wah, cannot imagine. Kalau itu terjadi di provinsi-provinsi Indonesia, satu saat kita akan melihat, wah, saya juga gak kebayang tuayan macam apa yang Tuhan siapkan buat Indonesia. You know, saudara, I had a vision about Indonesia. Please share bro. Way back 2010 saya masih kuliah di luar. Saya waktu itu berpikir saya akan di luar negeri dan tidak akan kembali ke Indonesia. You know, kerja di luar, have a good money, you know, living the American dream. You know, tapi Tuhan panggil with a vision. Suddenly I saw in my vision, itu stadion besar, anak-anak muda, mungkin udah, saya gak tahu berapa jumlah, cuma besar sekali. Dan saya ada di atas panggung itu, gitu. I see that vision, begitu. Saya nanya sama Tuhan, ini apa? Dan mungkin along the way, Tuhan bilang, ini tuayan terakhir. Wow. Ini tuayan jiwa. Jadi saya percaya, saya mengaminkan, saya akan hidup untuk melihat tuayan itu. Amen. Tapi saya juga percaya itu gak bisa terjadi hanya dengan satu orang dio. That's right. Satu gereja lokal, satu denominasi. Saya percaya dalam kegerakan terakhir, itu akan melibatkan semua gereja lokal. Akan melibatkan, Tuhan akan memanggil. Saya percaya Tuhan akan memanggil orang-orang yang memiliki hati yang sama untuk tuayan. Tuhan sekarang sedang mempersiapkan gereja-gereja lokal yang punya hati untuk tuayan right now. Dan aku sangat berdoa podcast ini kalau saudara dengar, biarlah ini menjadi sebuah trigger. Jangan-jangan Tuhan juga berbicara lewat podcast ini untuk kita membangun sebuah kegerakan. And you know, mungkin teman-teman jangan berpikir, oh emang Dio dan Mike like you guys know it all. No, we don't. We don't. Kita gak tahu semua. Tapi kita mau lakukan bagian kita dengan apa yang Tuhan percayakan, dengan kerendahan hati, dan kita mau ngajak gitu. So kita semua butuh. Kita berdua butuh saudara-saudara. Kita semua perlu the different expertise and specialities yang Tuhan kasih di antara tubuhnya. Karena Tuhan gak pernah mau bahkan 5 jawatan berfungsi sendiri. Harus bareng-bareng. Dan kayaknya ini karena juga mungkin kita akan bahas di episode-episode berikutnya. Kita lihat di Indonesia 5 jawatan rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru tidak teraktifkan semuanya. And I believe in this season of harvest, Tuhan sedang mengaktifkan. Karena semua karunia yang Tuhan berikan diperlukan untuk tuayan. Sekarang juga kayaknya there's this one poison yang mana kita melihat karunia itu seperti dikultuskan. We put people with gifts on pedestals. Sedangkan karunia diberikan untuk fungsinya. Ya kan? Dan jadi kita harus tahu nih, fungsi semua yang Tuhan berikan itu diperlukan untuk pekerjaan besar gitu. Bukan untuk dikultuskan, bukan hanya di-celebrate, bukan hanya kita merasa wow, amazing what God is doing. Tapi jika kita bisa recognize yang Tuhan berikan, yang Tuhan lakukan, tapi itu tidak membawa kita kepada fungsi dan kehendak Tuhan, then it's absolutely a waste.
A waste of time, a waste of money, a waste of energy. Yeah. Kalau kita cuma mau gereja kita penuh dengan barang-barang, teknologi terkini, program yang membuat orang impressed to come to our services, tapi kita tidak membawa orang mengenal Yesus, berjalan di dalam identitasnya di dalam Tuhan, beroperasi di dalam karunia-karunia roh, mengerti isi hati Tuhan, then can we say boldly bahwa it's a waste? It's a waste. Karena kenapa? Kita cuma jadi social club yang kumpul-kumpul. Tapi di mata sang pemilik tuayan, we are worthless. Wow, that's a very strong words. You know, as we are getting close for this first episode, saya teringat dengan sebuah cerita dalam Alkitab. We gotta close with this story. Saat itu Petrus lagi mau mancing dan gak dapat ikan. Dia bekerja semalam-malaman gak dapat ikan. Dan Tuhan Yesus datang dan berkata, cast your nets on the right side of the boat. Petrus taat aja. Walaupun dia udah mikir, apa sih? Aku udah kerja semalaman gak dapat ikan dan tiba-tiba ada yang datang dan berkata, sebelah kanan. Ya sudahlah, aku taat. Padahal Petrus yang lebih expert. Petrus is a fisherman. All his life. Danau Galilea tempatnya dia tiap hari mancing. He knows the times and the seasons, kapan musim, kapan jamnya untuk mancing ikan di mana. Mungkin dia tahu. Tapi Petrus taat. And well, tuayannya banyak, ikannya banyak banget sampai in one of the stories jalannya hampir robek. Right? Jalannya hampir robek. Apa yang dilakukan oleh Petrus? Dia memanggil perahu-perahu lain untuk mendekat, untuk membantu dengan tuayan ikannya. Karena satu perahu tidak cukup untuk menampung tuayan supernatural yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan Petrus. Petrus harus memanggil, bukan lagi Yesus yang memanggil. Tuhan Yesus bekerja mendatangkan tuayan ikan, tapi Petrus punya tanggung jawab untuk memanggil perahu-perahu lain untuk menuai bersama-sama dengan Petrus. Karena tuayannya banyak, perahunya cuma satu. That's right. Waktu saya baca itu, saya dapat penjelasan begini. Di akhir zaman, the boats are the churches. That's right. The boats are the synods, the ministry, the organization, whatever you want, the community, the groups of people. Oke, gereja saudara dapat visi untuk tuayan, bagus. Tapi we have the responsibility to call the other boats. Kalau nggak hilang semua. Kalau nggak hilang ini, kalau nggak robek ini jalanya. Dan jala itu, jala yang robek berbicara apa? No collaboration between the boats. No collaboration between the churches. Jadi aku mungkin as we close this episodes, I think more to share, teman, karena waktu kita mau tutup. Saudara, at the end of this episode, kita hanya mau mengajak kepada perahu-perahu lain. Look, ikannya banyak di danau. Satu perahu gak cukup, jalannya akan robek. Kita butuh banyak perahu untuk bekerja sama. Sekali lagi, kita gak tahu caranya bagaimana. We are not the expert. Kita mesti duduk bareng, doa bareng. At least we have to pray together. Tanya sama Tuhan yang empunya tuayan, Lord, how? You know bro, before you close, I just got an insight when you said that, you know. I think kuncinya adalah di dalam pemimpin-pemimpin gereja. Karena Petrus kan menggambarkan pemimpin. Pemimpin leaders. You know, Yesus yang memberikan instruksi kepada Petrus. You said Petrus ini adalah seorang nelayan handal. Tapi sehandal-handalnya Petrus, seberpengalamannya Petrus, meskipun Petrus mancing di Danau Galilea, Petrus gak punya X-ray vision dan dia tidak akan pernah bisa ngelihat yang ada di dalam danau. Jadi I think itu harus selalu dimulai dari pemimpin dan kita harus tinggalin our experience, kita harus tinggalin pengalaman kita, kita tinggalin yang kita rasa gue udah ngerti, gue udah tahu, gue ada di dalam lingkungan gereja puluhan tahun. Hanya mata Tuhan yang bisa tahu apa yang ada di dalam danau. Pengalaman kita gak bisa tahu karena kita harus akui kita terbatas dan tugas kita rendahin hati.
Kita nggak bisa rendah hati sama orang lain kalau kita nggak rendah hati sama Tuhan. Amen. Kalau Petrus nggak mau merendahkan hatinya dan taat sama perkataan Tuhan, dan dia merasa gua lebih tahu daripada Tuhan, nggak mungkin dia akan bisa rendahin hatinya untuk ngajak perahu lain. Jadi I think kalau kita nggak mau mulai dengan bagaimana kita reposition ourselves before Jesus, kita nggak mungkin bisa kolaborasi sama orang. Karena kalau kita kolaborasi sama orang, kita harus rela orang lain dapat meskipun yang kerja kita. Kita harus rela orang lain dapat benefit meskipun yang double job kita. Kita pun harus bisa senang waktu orang lain senang. Penabur dan penuai harus bersama-sama bersuka cita. Wow, wonderful. That's it, I think. Guys, I love it, man. Pengen ngomong lagi cuman I think that's enough. Wow. The Holy Spirit moves with the anointing. So saudara, please drop comments below. Klik, and if you have any questions, pertanyaan, atau saudara ada hal-hal topik-topik yang mau saudara kita bahas, atau saudara mau simply interact with us lewat komen, please feel free, saudara. Dan jangan lupa untuk subscribe, share kepada saudara yang lain, kepada teman-teman yang lain. Give a thumbs up, saudara, kalau suka, thumbnail. Kalau nggak suka juga boleh thumbs down, saudara. Silakan. Bisa jangan. Well, this is Dio and Mike. We hope to see you again in next episode. For this is the first episode, Mike, you have something special for the D and Mike acronym, DM. Yeah. So DM us. DM your questions, DM your testimonies. That's right. And this podcast, the plan is we want to do this long term. Yeah. We just want to be a blessing to the body of Christ. That's so right. Don't forget to join us next time and DM. Well, God bless you and see you next time.